Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Cahya Mustakim. Di sini saya akan mempresentasikan hasil web portofolio saya menggunakan Laravel 12. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu Laravel. Laravel adalah framework PHP open source yang banyak digunakan oleh pengembang. Pola MVC memisahkan model, view, dan controller untuk menghasilkan kode yang terorganisir dan memudahkan pengembang aplikasi web. Root di Laravel. Pintu masuk aplikasi Laravel. Fungsi utamanya yaitu bertindak sebagai pintu masuk aplikasi, menentukan alur permintaan yang diterima oleh server, dan menghubungkannya dengan fungsi terkait dalam aplikasi Laravel yang berlokasi pada root web.php dan root api.php, di mana developer dapat menentukan URL endpoint dan logika yang dijalankan saat endpoint tersebut diakses. Pengembang dapat menentukan URL endpoint yang spesifik dan fungsi yang dijalankan dengan menggunakan metode HTTP seperti GET, POST, dan lain-lain untuk menangani permintaan dari pengguna. Lalu ada controller yang berfungsi sebagai otak aplikasi, menghubungkan root dengan alur logika, serta pengambilan data, memastikan komunikasi yang efektif antar komponen dalam arsitektur Laravel yang berlokasi pada folder app, http, masuk ke controller, di mana semua logika kontrol aplikasi dikelola memudahkan pengembang untuk menemukan dan memodifikasi fungsi sesuai kebutuhan. Oke. Lalu yang ketiga ada model dan migration. Yang model ini dalam Laravel digunakan untuk memudahkan pengelolaan data dari tabel database dengan Eloquent ORM. Interaksi dengan database menjadi lebih intuitif dan terstruktur. Migration berfungsi sebagai alat versi kontrol untuk database. Ini memungkinkan pengembang untuk mengelola perubahan struktur tabel dengan mudah dan aman, memastikan sinkronisasi dalam tim. Lalu ada middleware di Laravel. Middleware berfungsi sebagai lapisan penting dalam aplikasi Laravel, melakukan validasi dan autentikasi sebelum permintaan masuk ke aplikasi, menjamin bahwa hanya pengguna yang memenuhi syarat yang dapat mengakses. Dengan menggunakan middleware, aplikasi dapat meningkatkan keamanan data dengan memberikan setiap permintaan yang diterima serta melindungi endpoint sensitif dari akses tidak sah. Contoh kasusnya yaitu misal middleware dapat digunakan untuk memeriksa login pengguna sebelum memberi akses ke halaman admin, memastikan pengguna yang tidak terotorisasi tidak dapat melihat atau mengubah informasi penting. Lalu pada frontend, Blade adalah engine templating untuk HTML dan sintak PHP sederhana. Vite atau Laravel Mix digunakan untuk menampilkan mengompilasi CSS dan JavaScript. Lalu starter kits seperti Breeze dan Jetstream memberikan fitur login dan registrasi. Tiga metode pengembang aplikasi Laravel yang umum digunakan yaitu monolith. Dalam metode monolith, satu proyek menggabungkan backend dan frontend menggunakan Blade, Tailwind, dan Alpine.js untuk pengembangan yang sederhana. Lalu SPA memisahkan backend dan frontend dengan API yang memberikan data menggunakan teknologi seperti Vue.js, React, atau Inertia.js. Lalu API only. Dalam metode API only, backend hanya mengirim data. JSON memungkinkan frontend terpisah untuk aplikasi mobile atau website yang lebih kompleks. Oke, ini web portofolio saya yang telah saya buat. Yang dimana pada menu home ini ada nama saya dan foto profil. Lalu yang kedua ada tentang saya. Lalu ada project dan kontak. Pada kontak ini kalian dapat mengirim pesan yang nantinya bisa saya baca pada menu admin. Misal kita akan mengirim pesan nama Jalal.
Di sini kita masukkan email @gmail.com. Lalu pesannya halo. Lalu kita kirim send. Nah, yang nanti dia akan muncul pada inbox pada menu admin. Kita bakal lihat. Nah, cara masuk ke menu adminnya yaitu dengan cara klik di sini, tulis /login, yang dimana nanti sistem harus memasukkan akun. Nah, kalau misalkan kita seorang user random yang membuka website ini, ya tidak bakal bisa login karena dia tidak memiliki akun. Misal kita ngisi ngasal ya. Nah, karena dia belum memiliki akun. Nah, kita bakal masuki akun saya @cyber.com, password. Nah, di sini pada menu backend yang tadi di mana menu home kita dapat mengubah nama. Misal ini Aji, diubah menjadi Aji saja. Misalkan ini jadi Juanda. Nah, di sini kalian juga bisa memilih foto, bisa mengganti. Di sini bisa masukin link. Dan yang tadi sama kirim pesan dia bakal masuk ke sini. Yang tadi saya kirim itu Jalal dengan pesan halo. Nah, pada biodata juga saya bisa mengganti di sini. Halo, saya Aji Cahya Mustaqim. Lalu kita update. Nah, kita lihat lagi portofolio apa sudah berganti, dan lihat di sini sudah berganti. Lalu pada about me juga sudah. Halo, saya Aji Cahya Mustaqim. Lalu kita balik lagi ke backend. Nah, pada yang dimana tadi menu project juga kita dapat menambahkan atau mendelete project yang telah kita buat. Misal di sini kita delete yang tadi yang sudah ada. Misal kalau kita mau menambahkannya yaitu dengan di sini misal web portfolio. Web portfolio. Nah, di sini keterangan kategorinya apa? Karena ini web, itu kita web development. Deskripsinya membuat web portfolio. Lalu di sini kita dapat apa ya? Memberikan foto. Kita foto screenshot. Nah, lalu kita upload. Nah, kita balik lagi ke portofolio. Nah, nanti pada project dia akan muncul di sini web development. Oke, kita di sini kita bakal coba hapus, apakah dia bakal menghilang. Oke, kita lihat lagi. Oke, di sini udah kosong. Oke, itu adalah web portofolio saya yang telah saya buat, dan mungkin cukup di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.